Teman Kelana, kali ini saya akan bercerita tentang seorang wanita yang memiliki keberanian dan keteguhan hati dalam memperjuangkan hak-haknya dan hak rekan-rekannya. Wanita tersebut bukan politisi, bukan selebriti, hanya wanita biasa. Tapi sebelum saya bercerita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar teman Kelana tidak ketinggalan update video terbaru dari Kelana Studio. Cerita ini terjadi di tahun 1993. 1993 adalah masa di mana Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto sedang berkuasa. Teman-teman, mungkin saya nggak tahu ya apakah teman Kelana sudah lahir pada masa itu. Tapi yang jelas masa pemerintahan Orde Baru itu jauh berbeda dengan masa pemerintahan saat ini. Segala hal itu serba dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Pokoknya semua itu di bawah kendali pemerintah. Jadi bahkan siaran TV atau berita yang dimuat di surat kabar itu harus lolos sensor. Jadi ada sensor tertentu untuk menyaring berita-berita. Mana berita yang layak tayang, mana yang tidak. Bahkan hanya untuk sekedar berita aja, itu semua harus disaring. Mungkin teman-teman Kelana tidak menyangka, tapi ya itu yang terjadi pada masa itu. Kita juga nggak bisa memprotes atau mengkritisi penguasa. Ya kan, penguasa itu bukan cuma presiden, bahkan mereka yang punya duit aja itu anti kritik, anti protes. Karena biasanya di balik mereka yang punya uang itu ada militer. Dan ya siapa yang berani dengan militer? Karena mereka punya personil, mereka punya senjata, plus mereka punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Jadi kalau ada yang berani protes atau mengkritik, siap-siap aja untuk ditangkap tanpa surat penangkapan, dipenjara tanpa melewati proses peradilan, bahkan menghilang, ya kan? Menghilang itu bisa dipastikan ya selesai. Seolah-olah keburukan itu tidak cukup sampai di situ saja. Tapi pada masa itu, ya segala sesuatu yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme benar-benar merajalela di institusi pemerintahan. Bisa dibayangkan seberapa bobroknya negara kita saat itu. Ya sekarang memang sudah jauh lebih baik, tapi jauh juga dari kata baik. Tapi setidaknya dibanding dulu ya lumayan lah, ya kan? Dan institusi pemerintah itu korupsi atau kolusi itu bukan cuma sebatas uang ya, tapi juga tanggung jawab dan waktu. Zaman dulu ya wajar gitu kan, di jam kerja teman-teman ngelihat PNS ya itu lagi ada di luar kantor ya, entah belanja, entah apa, entah plesir, itu hal yang wajar banget. Belum lagi korupsi tanggung jawab ya. Kita cuma ngurus satu surat sederhana yang bisa dikerjakan dalam waktu sehari, kita harus nunggu ya berminggu-minggu. Kalau pengen cepat ya ada uang pelicinnya, kita harus ngasih uang pelicin gitu. Ya, bisa dibayangkan mereka yang tidak mempunyai dana cukup untuk menyogok ya, ngurus surat ya bisa berhari-hari mah sesuatu yang masih bisa dimaklumi, bahkan bisa berminggu-minggu gitu kan. Ya itulah yang terjadi gitu kan. Dan itu bukan dilakukan oleh para pejabat yang di level tinggi, bahkan sampai ke level terendah pun itu mereka korupsi gitu ya. Minimal korupsi waktu dan korupsi tanggung jawab itu tadi. Pada akhirnya ya kalau kita mau cepat kasih duit aja. Boleh percaya boleh enggak, di masa itu ketika kita kehilangan dompet dan mengurus surat kehilangan ya di kantor polisi, itu kita ditagih pembayaran. Ya, bisa teman-teman bayangin, kita udah kehilangan dompet ya, begitu ngurus surat-surat, laporan gitu dimintain duit. Duit dari mana? Nah, dompet kita aja hilang ya nggak? Itu nggak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Untungnya sekarang saat ini kalau kita ngurus surat kehilangan kita udah nggak ditarikin pungutan nggak jelas itu. Kita bersyukur untuk minimal satu hal itu. Nah, hal-hal begitu itu yang membuat menjadi pegawai di institusi negara itu adalah satu mimpi indah kan. Gimana coba nggak jadi mimpi indah? Pekerjaan gampang ya, dengan korupsi waktu dan korupsi tanggung jawab pasti ya
pekerjaan mereka menjadi gampang. Sudah pekerjaan menjadi gampang, kesempatan untuk mendapat seseran juga banyak. Kemudian dilimpahi oleh fasilitas, mulai dari rumah, kendaraan, tunjangan. Tunjangan itu mulai dari tunjangan pendidikan anak sampai tunjangan kesehatan. Wah, udah deh macam-macam fasilitasnya. Oh ya, dan di masa itu orang seperti saya yang tatoan itu, aduh selesai. Nah, di tahun 1993 itu, Presiden saat itu, Presiden Soeharto itu menghadiri konferensi tentang hak asasi manusia di Thailand. Dan Presiden Soeharto menegaskan bahwa hak asasi manusia yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations itu tidak bisa diterapkan di Asia, khususnya di Indonesia, karena masyarakat tidak boleh mengkritik presiden. Hebat, pada saat itu presiden adalah titisan dewa yang tidak bisa salah, jadi tidak bisa dikritik. Wah, hebat banget dah. Siapa yang nggak mau jadi presiden kan? Benar-benar ya bisa dibilang diktator ya. Ya, kita juga mungkin tidak bisa menyamakan dengan apa yang terjadi di Korea Utara, tapi ya mungkin kira-kira seperti itu walaupun tidak seburuk yang terjadi di Korea Utara ya. Nah, saat itu pemerintah juga mengatur dan membatasi semua protes yang dilakukan oleh para buruh. Saat ini pas hari buruh bisa beramai-ramai turun ke jalan. Nggak cuma sekedar turun ke jalan, tapi juga disertai dengan pengerusakan fasilitas umum. Zaman dulu jangankan ngerusak fasilitas umum, cuma sekedar berkumpul bersama, bawa spanduk, itu sesuatu yang ya diatur dan dibatasi dan beresiko. Resikonya yaitu ditangkap tanpa surat penangkapan, dianiaya sampai menghilang, ya kan? Moksa, menghilang sampai jasadnya aja tidak diketemukan. Jadi ya bisa jadi kan yang diculik itu moksa, pergi ke nirwana bersama jasadnya. Nah, di tahun itu ya, itu ada pasal yang menyebutkan bahwa semua perselisihan antara buruh dengan pengusaha itu akan diselesaikan oleh militer. Nah, menarik kan? Dan pada masa itu militer itu kesatuan antara TNI dengan polisi. Jadi Kepolisian Republik Indonesia itu masih satu kesatuan dengan TNI. Bahkan pada saat itu di DPR itu ada fraksi militer yang isinya ya TNI dan Polri itu tadi. Bisa dibayangkan ketika mereka rapat ya dengan anggota DPR lain dari fraksi-fraksi lain. Fraksinya itu cuma ada 3 sih, dari 3 partai plus militer itu tadi. Bisa dibayangkan ketika fraksi militer bilang A, mana ada yang berani bilang B atau C gitu kan. Dengan semua kekuasaan yang dimiliki oleh militer saat itu, yes, benar-benar yang ini bilang A, yang lainnya pada ya mau nggak mau ikut bilang A, yang ini bilang B, yang lainnya bilang B gitu kan. Ya kita harus jadi yes man lah saat itu ya. Jadi ya memang pemerintahan kita saat itu ya bisa dibilang masa kelam, sekotor itu gitu ya. Untungnya saat ini kita tidak harus lagi mengalami masa-masa itu. Pemerintahan saat ini memang masih jauh dari kata baik, tapi bila dibandingkan masa itu, aduh, teman-teman harus bersyukur teman kelana saat ini hidup di masa sekarang. Nah, mengacu pada pasal itu tadi, soal perselisihan antara buruh dan pengusaha itu tadi, siapapun yang berani protes ya, buruh yang berani protes ke pengusaha, ya mereka juga harus siap dengan semua resikonya. Dan resikonya itu taruhannya nyawa. Hal itu yang ngebuat apapun keputusan pengusaha, buruh nggak bisa apa-apa selain mengikuti. Kalaupun ada konflik, itu pasti menguntungkan pihak pengusaha. Namun dalam kondisi seburuk itu masih ada orang-orang yang cukup berani mengedepankan hati nuraninya untuk membela hak-hak kaum kecil. Dan salah satunya bernama Marsina, seorang wanita. Bukan siapa-siapa, hanya buruh pabrik, tapi bicara soal keberanian dan keteguhan hati, 2 jempol. Nah, pada tahun 1993 itu, pemerintah Jawa Timur mengeluarkan surat edaran kepada para pengusaha untuk menaikkan upah pokok harian sebesar 20% sesuai dengan surat keputusan Menteri nomor 52 tahun 1992 kalau nggak salah. Kalau saya salah tolong dibenarkan di kolom komentarnya. Nah, kenaikan 20% itu berarti menaikkan upah minimum harian dari 1.700 menjadi 2.250. Ada selisih 550. Nah, mungkin pada masa sekarang ketika teman-teman kehilangan koin 500
kan teman-teman ya menganggap biasa gitu ya. Bahkan teman-teman punya koin 500 ya cuma ditaruh sembarangan ya. Tapi di tahun itu nilai 550 rupiah itu cukup besar. Dan kalau kita hitung kenaikan upah itu kan upah harian ya 550. Efektif kerja kita anggap dalam sebulan efektif kerja 25 hari. Berarti 550 dikali 25 hari. Dalam sebulan mereka bisa mendapatkan berarti 13.750 kalau nggak salah. Jadi ya bisa mencukupi kebutuhan harian. Sementara saat ini saya punya duit 13.000 beli rokok sebungkus aja ya bisa sih beli rokok sebungkus tapi mereknya nggak jelas gitu kan. Nah, kenaikan 550 rupiah per hari kerja ya itu pastinya disambut bahagia oleh para buruh. Tapi sambutan akan berbanding terbalik dengan para pengusaha. Jadi tidak sedikit sebenarnya pengusaha yang keberatan untuk menaikkan upah minimum harian tersebut. Oke, kita kembali lagi ke Marsinah. Nah, Marsinah ini lahir di Ngelundu pada tanggal 10 April tahun 1963. Jadi saat itu beliau berusia 30 tahun. Saat itu Marsinah itu bekerja di salah satu perusahaan pabrik yang membuat arloji. Arloji itu jam tangan. Nah, pabrik itu berlokasi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur ya. Nah, nama perusahaannya itu PT Catur Putra Surya. Pada saat itu PT Catur Putra Surya ini menolak kenaikan upah minimum harian ini. Jadi perusahaan tersebut hanya bersedia menaikkan tunjangan tapi tidak dengan upah minimum harian. Tentu saja ini membuat pekerjanya protes dan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 3 Mei 1993. Pada hari pertama mogok kerja, seorang koordinator aksi namanya Yudo Prakoso itu ditangkap oleh pihak militer dan dituduh PKI. Jadi PKI itu adalah stigma yang kerap dilontarkan kepada siapapun yang tidak berkenan gitu ya, tidak dikenankan oleh pemerintah. Jadi yes apa dikit PKI, apa dikit PKI gitu ya. Ya nggak tahu PKI itu adalah apa ya, stigma yang ditanamkan ke setiap warga negara Indonesia bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, jahat ya. Begitulah. Jadi ketika ada apa-apa gitu ya ditangkap oleh pihak penguasa gitu ya, tuduhannya PKI. Jadi kata PKI dulu sangat sensitif gitu di Indonesia dan berbahaya. Untungnya pada hari kedua pihak manajemen perusahaan itu bersedia untuk bertemu dengan wakil buruh. Pada akhirnya ada negosiasi antara pengusaha dengan buruh ya. Dan waktu itu dari pihak buruh itu diwakili oleh 15 orang. Nah, pada saat itu negosiasi itu berjalan mulus. Pada akhirnya pengusaha itu bersedia untuk memenuhi 11 dari 12 tuntutan buruh. Namun pada keesokan harinya fakta berkata berbeda. Ada 13 orang buruh termasuk Yudo Prakoso yang ditangkap di hari pertama mendapat surat panggilan dari Koramil. Mereka diminta untuk menghadap Kasih Intel Kapten Sugeng. Di sana 13 buruh tersebut diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri karena pertama tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan. Yang kedua karena telah melakukan rapat ilegal untuk melakukan aksi mogok kerja dan menghasut buruh lain untuk turut serta dalam aksi tersebut. Karena mendapatkan intimidasi dan kekerasan secara fisik, ke-13 buruh tersebut tidak punya pilihan lain selain menandatangani surat pengunduran diri mereka. Dan mengetahui ke-13 rekannya dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri, Marsinah tidak terima. Sepulang kerja, Marsinah langsung berangkat ke Kodim untuk menemui teman-teman mereka. Tapi sayangnya, sesampainya di Kodim, Marsinah tidak dapat bertemu dengan teman-temannya karena teman-temannya sudah dipulangkan ke rumah. Setelah itu, Marsinah pun mencari teman-temannya ke rumah dan Marsinah menemukan 4 dari 13 temannya. Nah, Marsinah pun meminta salinan surat persetujuan dari perusahaan dan surat PHK untuk dijadikan bukti untuk menuntut Kodim. Gila-gilaan ini si Marsinah karena pada era itu beliau berani menuntut pihak militer dan keberanian Marsinah itu harus dia bayar mahal karena setelah itu Marsinah menghilang.
Marsinah menghilang beberapa hari. Pada akhirnya pada tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan. Namun Marsinah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad Marsinah ditemukan di sebuah hutan di antara Nganjuk dan Madiun. Jenazah Marsinah penuh dengan luka lebam dan luka terbuka bekas penyiksaan. Bahkan hasil otopsi menyebutkan ada luka robek di bagian dalam tubuh Marsinah. Tulang panggul dan tulang kemaluan Marsinah hancur. Tulang selangkangan sebelah kanan patah berkeping-keping. Dugaannya kemaluan Marsinah disodok menggunakan balok kayu. Bisa dibayangkan, perempuan tidak berdaya mengalami penyiksaan sebegitu berat. Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya yang menjadi Marsinah, seberapa berat penderitaan saya sebelum saya menemui ajal. Saya nggak pernah habis pikir bagaimana mungkin seseorang mampu melakukan hal seperti ini. Apakah orang tersebut punya nurani? Yang jelas Marsinah dibunuh hanya karena dia memperjuangkan hak para buruh. Dan tentu saja kematian Marsinah ini menjadi sorotan publik. Karena menjadi sorotan publik, akhirnya pada bulan September 1993 pemerintah membentuk sebuah tim untuk mengusut kasus ini. Dan hanya dalam waktu 9 hari, tim tersebut berhasil menangkap 9 orang. 9 orang itu adalah petinggi dan karyawan PT Catur Putra Surya. Anehnya, penangkapan 9 orang itu tidak melalui surat penangkapan yang jelas dan dilakukan secara diam-diam. Ya teman-teman, Indonesia pada masa itu adalah negeri para pelawak. That's it. Semua serba terbuka. Seberapa buruknya orang-orang di pemerintahan kita mengatur rakyatnya dengan teror dan ketakutan. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, selalu ada yang menjadi kambing hitam. Orang tidak berdosa yang pada akhirnya ditangkap dan harus menjalani hukuman. Itu yang terjadi. Sama seperti ke-9 orang yang ditangkap atas dugaan pembunuhan Marsinah. Ke-9 orang tersebut diajukan ke meja hijau, ke pengadilan. Dan mereka dituntut hukuman penjara bervariasi antara 4 sampai 12 tahun. Kecuali Pak Yudi Santoso sebagai pemilik perusahaan. Pak Yudi Santoso dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Tapi untungnya 2 tahun kemudian Majelis Hakim Kasasi membebaskan semua terdakwa bebas murni, membebaskan dari semua tuntutan. Mereka tidak terbukti melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap Marsinah. Hasil otopsi juga dinilai memiliki beberapa kejanggalan. Salah satu kejanggalannya adalah kerusakan pada alat vital Marsinah itu bukan disebabkan oleh codokan balok kayu, tapi disebabkan oleh tembakan senjata api. Dan saat itu, sampai sekarang sih ya, yang memiliki senjata api hanya militer, TNI dan Polri. Ya, di pasaran memang beredar senjata api ilegal, cuma populasinya kan sangat minim. Sekarang aja minim, apalagi saat itu sangat terbatas. Jadi luka tembak bisa dipastikan itu pasti berkaitan dengan TNI Polri. Nah, hasil putusan yang membebaskan semua terdakwa itu pada akhirnya semakin membuka mata publik bahwa kasus Marsinah dari awal hingga saat itu hanya sebatas rekayasa. Ada fakta yang terungkap bahwa 9 terdakwa tersebut disekap oleh pihak militer selama 18 hari. Mereka disiksa dan dipaksa untuk mengakui skenario yang telah dibuat oleh pihak militer. Para terdakwa hanyalah kambing hitam. Mereka orang-orang yang dikorbankan untuk menutupi pelaku sebenarnya. Pelaku yang dengan keji menyiksa dan membunuh Marsinah. Kemudian menyiksa ke-9 terdakwa tersebut. Dan buruknya lagi, hingga saat ini siapa dalang dan pelakunya tidak pernah terungkap. Kasus Marsinah mencerminkan bagaimana buruknya hukum dan hak asasi manusia pada pemerintahan Orde Baru. Jadi, siapa di antara teman Kelana yang ingin kembali ke masa Orde Baru? Mungkin kalau teman Kelana ingin kembali ke masa Orde Baru, jadilah bagian dari institusi pemerintahan atau masuk ke militer. Teman Kelana, kasus Marsinah hanya satu
dari sekian banyak kasus yang bahkan tidak pernah muncul di publik. Hanya satu dari sekian. Bisa dibayangkan? Itu cerita saya tentang Marsina. Saya harap teman Kelana bisa bersyukur karena kita semua tidak lagi harus hidup dalam masa kelam itu. Oke, ikuti terus Kelanara Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Cetul.